Para calon presiden menyampaikan gagasan masing-masing tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Gagasan itu disampaikan di acara yang diselenggarakan oleh KPK. Berikut gagasan-gagasan yang disampaikan para capres dalam acara Paku Integritas di Gedung KPK Rabu 17 Januari malam. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan akan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada KPK jika terpilih menjadi Presiden 2024. Caranya dengan merevisi Undang-Undang KPK, langkah pertama yang akan dilakukan adalah mengembalikan kepercayaan publik KPK menjadi institusi yang memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi. Selain merevisi undang-undang, Anies ingin KPK memiliki standar etika yang tinggi dan memperbaiki cara rekrutmen pegawai KPK. Jika terpilih pada 2024, Anies berjanji akan memberikan sanksi berupa demosi hingga reposisi ke pejabat yang tidak patuh melaporkan LHKPN, serta memberikan hadiah yang layak kepada masyarakat yang melaporkan dan memburu koruptor. Beliau juga berjanji mendorong pembentukan undang-undang pendanaan politik. Sebab, kata Anies, proses politik membutuhkan ongkos besar sehingga menurutnya itu salah satu sumber korupsi. Terakhir, Anies mengatakan akan mendorong RUU perampasan aset segera disahkan. Menurutnya, RUU itu penting untuk memiskinkan koruptor. Prabowo Subianto bicara 2 langkah upaya memberantas korupsi di Indonesia. 2 langkah itu yakni menggunakan pendekatan sistemik dan kehendak politik atau political will. Prabowo mengutarakan pandangannya soal pentingnya pendekatan sistemik dan realistis dalam memberantas korupsi. Pendekatan realistis bisa dengan mengatur kualitas hidup para penyelenggara negara. Selanjutnya, Prabowo menerangkan langkah pendekatan sistemik dalam mengatasi masalah korupsi. Prabowo mengaku telah berupaya melakukan kebijakan secara sistemik dengan menaikkan pangkat bagi penjabat yang bertanggung jawab lebih besar. Namun ia mengeluhkan sistem birokrasi yang masih menghambat. Langkah kedua, dengan menggunakan langkah political will. Beliau menekankan pentingnya pemimpin memberikan contoh aksi anti korupsi agar tidak ditoleransi oleh para bawahan. Prabowo bicara mengenai peran pengambil keputusan. Ia menawarkan solusi menaikkan gaji hakim-hakim sebagai pendekatan realistis. Menurutnya, cara itu bisa mencegah korupsi pejabat. Dalam kasus penindakan, Prabowo memiliki gagasan pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik diperlukan agar pemberantasan korupsi tak perlu menunggu aduan. Ia juga mengatakan pejabat harus transparan. Prabowo mendukung penguatan LHKPN dan mendorong penyelenggara negara disanksi apabila tak jujur soal LHKPN-nya. Sama dengan kedua capres lainnya, Ganjar juga menyoroti tentang LHKPN. Beliau mengatakan LHKPN itu bukan hal yang sulit. Dalam pemaparannya, Ganjar menjelaskan cara menuntaskan LHKPN, juga menyebut para pejabat negara bisa langsung dihampiri untuk mengisi LHKPN-nya. Menurut Ganjar, persoalan LHKPN juga bisa diselesaikan dengan sistem whistleblowing dari masyarakat. Masyarakat bisa dilibatkan dan dirahasiakan identitasnya untuk mengawasi para pejabat negara. Terkait pencegahan korupsi, Ganjar mengatakan pentingnya sinergi antar lembaga, diperlukan kekuatan yang luar biasa untuk memberantas. Pentingnya transparansi berkaitan dengan penanganan kasus korupsi. Koordinasi di antara penegak hukum, lanjutnya juga penting dilakukan. Ganjar juga memastikan mewujudkan terjaganya iklim usaha. Dalam penindakan koruptor, Ganjar menyebut para koruptor harus diberi efek jera. Hal yang membuat jera dengan dimiskinkan dan dieksekusi di Lapas Nusa Kambangan. Kemudian, soal tindak pidana pencucian uang, Ganjar menilai pasal TPPU harus ditambahkan ke setiap kasus korupsi yang ditangani. Selain itu, Ganjar menilai RUU perampasan aset juga salah satu yang harus diselesaikan. Ganjar menyebut cara-cara tersebut bisa mencegah terjadinya korupsi jika diterapkan secara gamblang.